Sampai ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan, terlahir di dunia ini perantara kedua orang tuanya, perantara ibundanya tercinta, arus bergetar, langit bersinar, tumbuh-tumbuhan yang buah-buahan yang masih mentah langsung matang, ikan di dalam lautan, ya, yang kecil-kecil, bukan ikan paus gitu, yang keluar tujuannya apa? Menyenangkan para nelayan. Ya, kalau ikan pausnya yang keluar ya malah menyusahkan. Ikan di dalam lautan yang kecil-kecil itu keluar, yang sering dicari para nelayan. Saking luar biasa. Bahkan malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala membacakan tahlil dan juga tahlil wa tamjid wa istighfar. Malaikat sebelum jenengan tahlilan membuat majelis taklim yang isinya tahlilan, malaikat sudah tahlilan duluan. Jadi kalau ada orang yang bilang tahlilan bid'ah, kira-kira benar atau benar? Jadi Rasulullah sendiri ketika dilahirkan oleh Allah perantara kedua orang tuanya, perantara ibundanya, malaikatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala di arsy sudah tahlil wa tamjid wa istighfar. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Apa maknanya? La ilaha illallah, tiada sesembahan yang patut disembah selain Allah. Kita ini banyak yang disembah selain Allah. Allahu Akbar. Gimana proyek saya tadi? Kan ilah itu maknanya apa? Sesembahan. Makrobuka, siapa Tuhanmu? Allahu Rabbi. Kalau orang Arab dulu ditanya, makrobuka, siapa Tuhanmu? Allahu Rabbi. Kalau ditanya, mak ilahuka? Ilahi Lata wa Uzza. Kalau orang-orang dulu ditanya, siapa ilahmu? Siapa sesembahmu? Kalau ditanya Rabbnya, Allah. Kalau ditanya ilahnya, Lata wa Uzza. Sama dengan kita. Maka bukan, siapa Tuhanmu? Allahu Rabbi. Man ilahuka? Ilahi proyek, ilahi handphone, ilahi motor, ilahi hadra, ilahi undangan, dan lain sebagainya. Ya Allah, banyak sekali ilah-ilah kita ternyata. Makanya alhamdulillah luar biasa pada malam hari ini beliau Bapak Haji Suroso dan Bu Haji Aidah mengundang kita semuanya yang tujuannya mari kita bersama-sama memuliakan kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan malas-malas tahlilan, malaikatnya saja tahlilan. Wa tamjidan, memuji kepada Allah, wastighfar, banyak-banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang sangat mulia dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya mau nanya sama ibu-ibu. Ini ibu-ibu terpecah menjadi tiga ini kayaknya. 11, 3 malah ya. Sama ibu-ibu mana ini? Sini di belakang. Nah, saya mau nanya ngolehnya ini juga bingung ini. Sini aja. Dapat pintar sekali sekali semangat sebagai bos melapat. Tak salah ibu-ibu tapi kok jenggotan. Jaga jarak ya. Jaga jarak kepada yayangnya. Saya mau nanya sama ibu-ibu. Ibu-ibu kalau misalkan pulang dari pengajian ini, pulang dari majelis taklim ini, jenengan diberikan sakit, kira-kira mau apa enggak? Hah? Mau enggak mau? Mau apa enggak? Saya yakin enggak ada yang mau. Soalnya kalau maunya pasti tipis sekali. Coba kita sekarang bandingkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika meninggal dunia, ketika mau meninggal dunia, malaikatnya Allah datang, malaikat sakaratul maut datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di saat itu Rasulullah dikasih dua pilihan. Kenapa engkau wahai malaikat datang kemari? Ketahuilah wahai Rasulullah, saya diutus oleh Allah untuk mencabut nyawanya panjenengan. Itu pun kalau jenengan mau. Kalau jenengan nggak mau, bisa jadi saya kembali lagi.
Tapi Allah memberikan dua pesan kepada jenengan. Yang pertama adalah pesannya Allah, kalau engkau ingin masih lama hidup di dunia, monggo. Tapi kalau engkau ingin lebih cepat bertemu dengan Allah, ya monggo, kalau cabut. Enak pilihannya. Yang namanya kekasih, man ahabba syai'an aktsara min dzikrihi. Barang siapa yang mencintai sesuatu, dia akan sering menyebutnya. Dulu Pak Haji Suroso sering menyebut Bu Haji Aida, oh my darling, I love you. Gitu Bu Haji ya. Kemana-mana mau tidur, oh Aida. Bagaimana kabarmu saat ini? Dulu kan ada WA. Wajib ya, nggak ada WA dulu. Dikasih surat, alhamdulillah. Surat itu kan digital, dipakai tidur, dikirimi foto, ditaruh di pantat. Soalnya dompetnya di pantat. Dikirimi bunga, alhamdulillah. Coba nanti kalau sudah punya apa namanya, sudah akad nikah, mobil pernikahan, datang kepada Bapak Haji Habib selaku kepala KUA. Datang kepada beliau. Begitu datang sudah ke pintu, bunga nggak ada gunanya, surat nggak ada gunanya, sapu tangan nggak ada gunanya. Karena apa? Yang sudah didambakan sudah ada di depan. Ngapuk gitu aja. Orang udah ada di depan mata, kenapa? Cinta pertama, ya, luar biasa, kemana-mana tangannya dirangkul, dipegang tangannya, mau masuk mobil dibukain pintunya, kan gitu ya. Itu kalau cinta kita kepada sesama. Coba kalau cinta kita kepada Rasulullah berbeda. Kesandung misalkan di jalan ini nggak aspal, misalkan kesandung batu, hati-hati deh, nanti kakinya sakit. Coba kalau punya anak satu gitu ya, kesandung dikit lalu matanya belanaran aja. Beda kan? Buka pintu mobil juga gitu, buka sendiri. Apa nggak tahu pintunya mobil itu ada 4, kalau pengen yang kelima bagasi. Pengalaman, astagfirullahaladzim. Kayak balik ya. Pengalaman, iya. Cintanya akan berkurang, tapi kalau cinta kita kepada Rasulullah dan Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan pernah berkurang. Bahkan cintanya Allah kepada kita sedikit pun tidak akan berkurang. 24 jam, katanya orang Madura, 24 hours. Katanya orang Madura. Oh bukan ya. Hadirin alhamdulillah yang sangat dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika malaikat masih dua pilihan, Allah tentunya, Nabi Muhammad tentunya memilih bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Muhammad sudah mempersiapkan diri dan malaikatnya menyatakan, jenengan siap-siap wahai Rasulullah untuk menghadap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika dicabut ruhnya, Rasulullah mengatakan sakit, merasakan sakit yang amat luar biasa, sampai-sampai anaknya dan juga sahabatnya merasakan yang sangat tidak tega melihat Rasulullah bercucuran keringat itu adalah keringat dingin, tidak kuat melihatnya. Sampai-sampai yang terjadi di saat itu Rasulullah langsung ingat kepada siapa? Ummati. Bagaimana dengan umatku nanti ya Allah? Bagaimana umatku nanti wahai malaikat? Apakah ini sakitnya engkau mencabut ruh? Iya wahai Rasulullah. Ketahuilah wahai Rasulullah, saya mencabut ruhnya jenengan ini sudah saya diskon 70%. 70% Rasulullah masih merasakan sakit. Lah apalagi yang nyambut ruh kita. Kalau malaikat mencabut nyawa itu yang menyambut, ya yang dicabut Rasulullah. Saya mau bertanya kepada bapak-bapak, jenengan kira-kira kalau mengajukan kredit di bank, ya, atau di finance, kira-kira yang nyuruh di rumahnya jenengan manajernya atau stafnya? Stafnya. Kalau kelasnya pemilik kantor, ya manajernya yang datang. Cek bos, tambahan di sana. Saya lanjutkan. Penggemar cek. Saya lanjutkan.
Jadi ketika itu Rasulullah ketika mau dicabut ruhnya ingat kepada umatnya. Ingat kepada umatnya Rasulullah. Di saat itu Rasulullah ingat kepada umatnya Rasulullah, dan lalu Rasulullah meminta kepada malaikat, kalau begitu ya Allah, wahai malaikatnya Allah, 50% separuh dari sakitnya dicabutnya umatku nanti, berikan semuanya kepadaku. Spontanitas. Bayangkan Rasulullah ketika dicabut ruhnya sudah didiskon, sudah dijamin masuk ke dalam surganya Allah, masih merasakan sakit, di dalam sakitnya masih ingat umatnya. Sama dengan ibu-ibu tadi, saya kasih pertanyaan, jenengan mau nggak dikasih sakit? Jawabannya nggak mau. Ada yang diam, ada yang mau nggak mau. Pulang dari sini misalkan anaknya jenengan sakit, tensinya tinggi, ya, panas, demam tinggi. Habis itu jenengan sebagai ibunda, sebagai ibunya si anak tersebut, jenengan spontanitas mengatakan, ya Allah, jangan anak saya yang sakit. Kalaupun anak saya sakit ini, ya Allah, segera sembuhkan. Kalaupun Engkau masih mengizinkan sakit, berikan sakit itu kepada saya sebagai ibunya. Spontanitas ibu, spontanitas langsung minta sakit. Kenapa? Karena melihat anaknya gak tega. Sama dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang sangat dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, saya lanjutkan itu. Jadi ketika dicabut ruhnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang diingat adalah umatnya. Ketika Rasulullah ini sudah selesai, dilanjutkan ketika dulu mengawali ketika kelahirannya Rasulullah. Saya ulangi di bahasan yang pertama. Ketika Rasulullah dilahirkan, malaikat bergemuruh membacakan tahlil, tahmid, dan istighfar di langitnya Allah. Yang mendampingi ibunya Rasulullah itu siapa kira-kira? Siapa Pak? Painem. Biasanya yang tahu ini grup sholawat itu. Siapa yang mendampingi ibunya Rasulullah? Siapa? Ketika proses kelahiran? Sinten? Markona. Fahadara bitaufiqillahi sayyidatu Maryam wa sayyidatu Asiyah wa ma'ahuma minal huril aini man qasamallahu lahu minas sarafi bil qismatil wafiyah. Fahadara bitaufiqillahi sayyidatu Maryam, yang ada di sebelahnya, di sebelah kanannya adalah ibu Maryam. Siapa ibu Maryam? Istrinya, ibunya Nabi Isa alaihi wassalatu wassalam. Yang di sebelah kanan, yang di sebelah kiri siapa? Fahadara bitaufiqillahi sayyidatu Maryam wa sayyidatu Asiyah. Yang di sebelah kiri adalah ibu Asia. Siapa ibu Asia? Tonggo kos-kosan, istrinya Raja Fir'aun, dihadirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wa ma'ahuma minal khuril ain, dan yang mengitari beliau bertiga adalah makhluk-makhluknya Allah yang dipandang menyenangkan, bersinar dari mana? Surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa? Bidadari. Begitu terlahir sajidan, sakiran, hamidan, ka'annahul badru fi tamami mahallul qiyam, gitu ya. Lanjut. Jadi luar biasa. Begitu terlahirkan, begitu dilahirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sajidan, dalam keadaan sujud. Ya Allah, luar biasa. Oh, jadi nonton ya. Saya itu dulu Pak, ini cerita dikit. Ketika istri saya mau proses kelahiran, saya pesen sama istri saya, Dek, ya apa? Istri saya pesen sama saya, Mas, nanti kalau saya proses kelahiran, tolong sama mendampingi saya. Oke. Oh, saya siapkan. Begitu sudah di dalam ruangan, saya di sebelah kanan, istri saya di tengah, ibu saya di sebelah kiri. Bedanya dokternya bilang, Mbak, persiapan, ini sudah mulai mau keluar. Ayo dipersiapkan, infus sudah dipasang, sudah kuat gitu ya, luar biasa. Ayo
dokternya bilang, ayo mulai ambil nafas. Saya yang nggak ikut melahirkan ikut ambil nafas. Tahan, saya juga tahan. Keluarkan, keluarkan. Terus berulang-ulang sampai anak saya keluar, saya tetap ambil tahan nafas. Anak saya keluar, istri saya tidur, saya tetap tahan nafas. Terus ya, habis itu dokternya sudah membersihkan anak saya, tiba-tiba ditaruh di depan saya. Pak, waktunya diadani, baru saya mengeluarkan nafas saya. Alhamdulillah, lemes. Di saat itu langsung saya adzan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wah, kayak adzan Mekah. Kebetulan saya ini dulu Ustaz, saya kori juara 1. Benar. Tingkat kampung. Jangan ketawa gitu, gak enak. Pesertanya kebetulan 5, Ustaz. Ya. Yang 2 gak masuk, yang 2 sakit. Jadi cuma saya. Ya kan wajar kalau saya juara, orang gak ada saingannya, Ustaz. Di saat itu terus sampai hayya 'alas shalah. Belum selesai hayya 'alas shalah yang kedua, dokternya bilang, Pak, perasaan kalau biasanya kalau orang Islam itu kalau ngadani di sebelah kanan. Oh iya, keliru. Saya balik lagi, ulangi lagi, Ustaz. Maklum anak pertama. Ya Allah, salah saya. Hadirin dan hadirat yang sangat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perjuangannya luar biasa. Hadirin yang sangat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, peringatan Maulid Nabi pada malam hari ini sungguh sangat luar biasa. Di hadapan kita ada pohon telur. Ini pohon telur ini nggak ada kalau nggak Maulid Nabi. Dan telurnya kenapa kok telur ayam, kok nggak telur dinosaurus gitu ya? Padahal bapak-bapaknya berangkat ke sini sudah telur. Kenapa yang disediakan bapak-bapak ini ya di ibu-ibunya aja? Kenapa kok telur ayam? Sesuatu yang keluar dari ayam itu ada 2. Yang pertama adalah telur, yang kedua adalah sesuatu yang keluar dari mulut kita itu juga ada 2. Kata-kata yang mengandung hikmah, juga kata-kata yang mengandung mudarat. Makanya di saat corona ini ada 3 pelajaran yang dapat kita pelajari. Yang pertama adalah kita disuruh pakai masker. Yang dipakai masker itu mana? Mata, hidung, telinga, atau mulut? Mulut. Kenapa? Semakin besar lubangnya, semakin besar peluang untuk bermaksiat. Makanya ada pepatah mengatakan mulutmu harimaumu. Itu. Makanya yang ditutupi mulutnya. Ya. Kalau kata-kata kita sekiranya menyakitkan orang lain, lebih baik kita diam. Diam. Lah kalau sampai ngomong dewe Pak Derajat, salah sapa diundang. Hadirin hadirat yang sangat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya yang keluar dari mulut kita juga sama yang keluar dari duburnya ayam. Ada 2. Yang pertama sesuatu yang hikmah, mengandung hikmah, dan yang kedua adalah sesuatu yang berbau kurang baik. Semakin besar mulutnya, semakin besar lubangnya, semakin besar peluang bermaksiat. Mata dengan hidung lebih besar mata, makanya kemaksiatannya jauh lebih besar mata. Mata dengan mulut jauh lebih besar mulut, makanya peluang kemaksiatannya jauh lebih besar mulut. Filosofinya yang berikutnya, telur ini ada 5 komponen. Yang pertama adalah cangkang telur, yang kedua adalah selaput putih telur yang ada di belakangnya, dalamnya cangkang telur, yang ketiga putihnya telur, yang keempat kuningnya telur, dan yang kelima titik hitam yang ada di dalam tengahnya kuning telur. Sholat 5 waktu ada berapa? Ya 5, sholat 5 waktu ya. 5. Rukun Islam ada? Pertama, kedua, ya, 4, 5, 6, 7. Oh cuma 5 ya. Ya Allah, hadirin dan hadirat yang sangat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi 5 komponen itu filosofinya luar biasa. Siapa yang ngajari? Para wali-walinya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kok yang ditanamkan, yang ditancepi itu pohon pisang? Kok
Kalau pohon jati yang mahal, kok nggak tiang listrik? Ya harus ngebor dulu Pak. Kenapa kok pohon pisang? Pisang itu filosofinya luar biasa juga. Pisang itu berbuahnya hanya sekali. Kalau belum berbuah, jenengan potong, dia akan terus berusaha untuk biar berbuah. Ketika berbuah, tidak usah jenengan potong, dia akan mati dengan sendirinya. Sama dengan kita, bagaimana keimanan dan ketakwaan kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan karena apapun, karena kembali kepada niatan kita masing-masing. Yang tahu niatan kita adalah diri kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi monggo kita kuatkan iman dan takwa kita. Taqarrub ilallah, takwa hurufnya terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah taqarrub ilallah, yang kedua adalah qaf, qanaah, menerima apa adanya yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang ketiga adalah waw, waraun, wirai, tahu diri bahwa diri kita ini siapa. Dulu kita tidak ada, diadakan oleh Allah, dan nantinya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bermodalkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin wal hadirat yang sangat dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, intinya pada malam hari ini adalah man ahabba say'an aksara min dzikrihi. Mari kita bersama-sama, kalau kita ngaku cinta kepada Rasulullah, ayo kita sering-sering bersolawat, ingat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Solawat 1 kali sama dengan Allah memberikan nilai pahalanya 10 kali. Barang siapa yang bersolawat 10 kali, maka Allah akan melipat gandakan menjadi 100 menjadi 1000. Yang tahu nilai kemuliaannya adalah Allah dan Rasulnya, dan Allah menjamin akan mendapatkan syafaat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kira-kira jenengan kalau sehari semalam baca sholawat 1000 kali kuat apa enggak? Aduh Pak, berat Pak. Wis, khusus jenengan tak kasih 100. Ini kalau nggak temen nggak tak kasih. Aduh Pak, berat Pak, saya harus ke pasar, saya harus ke toko, saya harus ke ini. Wis tak kasih 10 wis buat jenengan. Ini kalau nggak temen nggak tak kasih. Apalagi grup sholawat Raudhatul Jannah. Waduh, masih keberatan. Siji Pak, siji sehari semalam 1 kali. Lera gelem mati aja. Ya Allah, ngaku umatnya Rasulullah suruh baca sholawat 1 saja nggak mau cek nomeni. Tapi saya yakin jenengan dalam sehari semalam sholawat itu banyak jenengan. Ketika tahiyat akhir, at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, dan seterusnya. Itu namanya sholawat Ibrahimiyah. Katanya Yai Khalil Bangkalan pada muridnya, lek awakmu pengen sholawat, lek awakmu pengen cepet haji utawa umroh, akeh-akeh maca sholawat Ibrahimiyah. Saya sudah sering baca sholawat Ibrahimiyah, kok nggak budal-budal haji? Soalnya orang daftar. Yo, kok ya teman-teman promosi. Kalau sudah daftar lunas, kalau sudah lunas baru berangkat. Gitu aja ya. Mantap. Angel wes. Hadirin wal hadirat yang sangat dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi alhamdulillah pertemuan pada malam hari ini semoga mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga senantiasa apapun yang dihajatkan oleh Sahibul Bait Bapak Haji Suroso dan Ibu Hajah Aida senantiasa diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan barokahnya Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf manakala ada tutur kata saya yang kurang berkenan di hati jenengan semuanya. Pasti saya banyak khilafnya, banyak kekurangannya. Semuanya kalau ada kehilafannya mutlak dari kebodohan saya pribadi, kalau ada baiknya itu mutlak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatihah ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. ثم جميع الصحابة وقربهم التابعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. من شهداء من جميع الشهداء شهيد المرشدين من جميع القادة أجمعين من أفضل أمر أفضل أينما كان من مشاهد
وبارك في أهل مقربها بركارها من جميع أرواح أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا على روح محمد الهداية ثم روح أحسن نبي ثم روح سجفتا ثم روح سجفتا سيدنا ثم روح أبو هريرة ثم روح سدرسا ثم روح ستبي ثم روح عجيز ثم روح ibu Satima ثم روح Ketia ثم روح ini ثم روح Isnawa ثم روح Suara ثم روح Al-Yami ثم روح Sarifah ثم روح Salihah Allah اغفر لهم الله اغفر لهم وارحمهم واعف عنهم أن الله يكرم ويجزل ويحسن أخلاقهم أن الله يجعل قبر مراضح من الجنان بجاه النبي والنبي صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. حمدا يكفي نعمه ويكفي مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك عن سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد حتى طارت الأرض ومن عليها وأنت آخر الوارثين. اللهم إنا نصرك ونستعينك أدننا وأنفسنا وأهلنا كل شناتنا. اللهم اجعلنا فيك وأمانك وجوارك عندك من كل سلطان وجبار أنيت وديع عن الذي بقي من كل شأنك على كل شيء قدير. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وعادلنا بالباطن لا مفحال إنك سميع الدعاء. ربنا فعلنا بما علمتنا وعلم ما ينفعنا. اللهم يا الله زدنا علما وواسعنا في رزقك وباركنا فيما رزقنا واجعلنا محبوبا في عبادك وعزيزا وجلهم واجعلنا وليا في الدنيا والآخرة ومن المقربين دائما من الزوال يا مبدع بلا مثال فلك الحمد وكرمنا ولك صالح كل حال. اللهم إنا نسألك صحة وعافية ونسألك تمام العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك علما لدني ومصطفى الصالحين يا وهاب بني وهب بني. اللهم أعدنا بالعلم وزدنا بالهم وقربنا بتقوى جميع العافية يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم يا الله يا محول الأحوال حول أحوالنا إلى أحسن الحال يا محول الأحوال حول أحوالنا إلى أحسن الحال يا محول الأحوال أحول حوالنا إلى أحسن الحال من الشقوات إلى السعادة ومن النار إلى الجنة من الدنيا إلى العز من الضلال إلى الهدى ومن البدع إلى السنة ومن الكسلان إلى الجهاد يا ربنا ظلمنا أنفسنا ولم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اجعل أهلنا أولادنا تلاميذنا وجعلنا من أهل التقوى من أهل العلم من أهل الخير ومن أهل الصلاة ومن القرآن ومن أهل النجاة ولا تجعلنا وإياهم من أنفس الضياع. اللهم بارك لنا في علمنا بارك لنا في أوقاتنا بارك لنا في علومنا بارك لنا في حركاتنا بارك لنا في سكناتنا بارك لنا في كل شيئاتنا واجعلنا من عبادك الشاكرين واجعلنا من عبادك الصالحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Alhamdulillah udah selesai caranya. Mohon maaf kepada teman-teman soalnya tadi video yang pertama itu nggak sampai kepada qiyam.
Mohon maaf ya teman-teman, soalnya gitar bassnya lagi baterainya mati. Jadi sekarang saya cuma jadi kameramen aja di sini. Gitar bassnya baterainya mati. Jadi saya nganggur di sini ya sambil nikmatin sholawat Nabi. Soalnya ini keadaan mendadak, nggak ada latihan sama sekali. Soalnya udah lama nggak nampil, jadi harap dimaklumi kalau hasilnya kurang sempurna. Yang penting kita bersolawat kepada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
ya teman-teman, sekarang sambil latihan. Ini Bapak Haji Nuril Badri. Ini Bang Nurul. Udah bang. Ratu terjadi terbang lebur. Terbang lebur. Hey,
Alhamdulillah acaranya udah selesai, sambil latihan bareng-bareng kita bersalawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga mendapat barokah dan syafaatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, sampai di sini dulu video kali ini. Semoga bermanfaat dan kita mendapat barokah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.